Anda saksikan sholat tarawih kilat yang diikuti ribuan jemaah di area Pondok Pesantren Mambaul Hikam. Jemaah mulai berdatangan ke lokasi pondok selepas sholat maghrib. Mereka berasal dari berbagai desa di wilayah Kabupaten Blitar, Tulungagung, dan Kediri. Dari keterangan salah seorang jemaah, menjalankan sholat tarawih dengan durasi cepat dan kilat ini justru membuatnya semakin khusyuk dalam beribadah karena tidak ada jeda terlalu lama untuk melamun dan bahkan memikirkan hal lainnya. Setiap tahun jumlah jamaah sholat tarawih ini diklaim semakin bertambah. Fenomena tahunan yaitu tarawih dengan kecepatan super, dengan kecepatan kilat. Jadi bulan Ramadan itu bukan hanya pesantren saja yang kilat, tetapi tarawih juga ternyata kilat. Nah, isu ini banyak dijadikan gorengan sama Wahabi. Jadi diperlihatkan bagaimana tarawihnya orang-orang yang seperti itu. Malah kemarin ada yang jungkir balik ya. Cuman saya tidak mau membahas yang itu dulu, kita bahas yang cepat dulu ini. Kemudian nanti dikasih slide atau dikasih tampilan masjid-masjid salafi yang sedang sholat begitu ya, dengan rapih berbaris. Nah, sehingga menimbulkan kesan bahwa orang-orang salafi ini ya memang orang-orang yang sangat rapih di dalam ibadahnya. Dan saya pun sudah mengatakan dari jauh-jauh hari, sudah lama sekali saya mengatakan hal ini, bahwa memang secara tampilan kita itu sudah kalah telak, sudah total sudah kalahnya itu. Ya, ini saya melihat begini ya, ini saya ekstrim ngomong nih. Kalau Sidna Umar itu hidup zaman sekarang ya, jadi dibangkitkan lagi sama Allah Subhanahu wa taala, ngelihat itu yang bakal dilihat langsung Islam itu, ini menurut saya ya, Salafi Wahabi itu pasti bakal begitu. Jadi pas tatkala ngelihat gitu ya, cingkrang celananya, kemudian wajahnya berjenggot lebat, kemudian di masjid berbaris sangat rapi, itu Wahabi itu. Itu kalau beda halnya kalau diperlihatkan sama sholawatnya Gus Ikdam misalkan ya, pakai DJ, wah itu udah gak bakalan nyangka itu Islam tuh. Udah gak bakalan nyangka kalau Sidna Umar itu dihidupkan saat ini ya. Cuman ada cumannya. Kalau siapa? Sidna Umar itu masuk ke kelompok Wahabi Salafi, kemudian ngedengerin ceramahnya di situ, itu bakal langsung keluar tuh Sidna Umar. Kenapa? Ya tololnya kebangetan Salafi Wahabi itu. Kullu bid'atin dhalalah. Itu kedengeran sama telinga orang Arab yang fasih saat itu dengan bahasa Nabi Muhammad SAW, kemudian diterjemahkan demikian dan demikian, itu Sidna Umar bakal langsung kabur, ini bukan Islam sudah gitu. Tapi kalau misalkan masuk ke NU, nah itu akan adem, pikirannya akan bagus, karena Sidna Umar itu termasuk salah satu orang yang cerdas ya. Beberapa kali Sidna Umar itu pikirannya mendahului turunnya Al-Quran. Nah, karena Sidna Umar memang punya kecerdasan begitu. Nah, ini nanti kita bahas lah ya, insya Allah kapan-kapan. Ini banyak yang protes, Ustaz, kita bahas tapi nggak dibahas-bahas. Ya soalnya ini permasalahannya banyak sekali. Biar saya simpen aja dulu begitu ya. Nah, jadi kita mulai dari mana? Kita mulai dari sini dulu ya. Sholat secepat itu oleh Syafi'iyah, yang mana Syafi'iyah itu adalah mayoritas madhabnya Nahdlatul Ulama, ini pasti dicela. Jadi jangankan sama Salafi Wahabi, sama kita pun Syafi'iyah begitu, kita cela juga. Ya memang sholat cepet-cepet kayak gitu tuh buat apa begitu ya? Buat apa? Sampai kemarin ada video dari Metro TV yang mengatakan ternyata sholat demikian itu lebih khusyuk bagi yang melaksanakannya. Nah, ini nanti kita bahas sebentar lagi begitu ya. Kita masuk dulu ke sini nih. Jadi kalau kita benar ya, memang dilihat dari kitab fikih yang kita pelajari itu sudah jelas tidak sah. Tetapi apakah madhab itu cuma satu? Kan tidak. Malas saya belajar fikih itu seperti ini. Kita udah belajar fikih, kemudian kita udah ada tahu perkara, kemudian kita melihat orang lain itu prakteknya tidak sama dengan kita, tetapi ternyata ada orang yang menyebutkan atau ulama yang menyebutkan bahwa itu boleh. Itu susahnya fikih. Jadi fikih itu sudah kamu ambil satu, kemudian kamu kerjakan. Setelah kamu kerjakan ya sudah, nggak ada urusannya sama kerjaan orang lain begitu. Itu di dalam fikih, karena selama dia itu bermadhab,
dia akan mendapatkan qaul yang membolehkannya. Biasanya seperti itu. Nah, saya mau membahas dulu di sini ya hukum bertaklid. Hukum taklid dulu, karena picik sekali tatkala kita itu menilai tata cara ibadah orang lain dengan madhab yang ada pada diri kita. Jadi kalau tadi sudah saya katakan, kalau menurut madhab Syafi'i ya sudah jelas itu tidak sah. Tapi kita lihat dulu nih ya, dari madhab yang lain. Sebelum kita masuk kepada madhab yang lain, kita bahas dulu apa sih sebetulnya hukum bermadhab. Nah, hukum bermadhab dengan madhab yang tentu itu sudah termasuk ke dalam ranah akidah sebetulnya. Ini sudah masuk dalam ranah tauhid. Ilmu tauhid, bukan tauhidnya tetapi ilmu tauhidnya atau ranah akidahnya. Makanya ilmu kalam itu atau ilmu tauhid itu atau ilmu aqaid itu adalah yang membahas tentang sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib, yang mustahil, yang jaiz, dan kemudian sifat Rasulullah SAW wajib, mustahil, dan jaiz. Demikian pula apa-apa yang harus di'tiqadi, wa ma yata'allaqu biha, dan apa-apa yang berhubungan dengannya. Nah, di antara yang berhubungan dengan sifat-sifat yang disebutkan tadi, ini adalah bab tentang taklid. Maka ada nazam khusus mengenai taklid ini di dalam kitab Jawharatul Tauhid. Bahasanya seperti ini. Fawajibun taklidu habrin minhumu kadzaha kal qaumu bilafzin yufhamu. Ini sudah jelas posisinya begitu ya. Maka wajib taklid kepada salah satu imam mujtahid yang besar-besar. Demikianlah kaum telah menghikayatkan dengan lafaz yang bisa dipahami. Jadi ini kan sudah jelas, ini sudah saya sebutkan juga ya. Jadi, dan ini selaras dengan yang dikatakan dengan oleh Imam Asy-Syafi'i, al-madzahibu la tamutu bi mauti arbabiha wa sawa'un waqafa ala ma'khadhihi amla. Jadi yang namanya madhab itu tidak mati karena matinya sohibul madhabnya. Nyala kulihalin, saya berbicara dari segi mutakalimin dulu ya. Yang namanya bermadhab itu hukumnya wajib. Nah, tatkala wajib bermadhab itu ta'in, itu nanti bisa dijelaskan begitu ya. Kalau mau biar nggak lama dulu nih, baca sendiri di Jawharatul Tauhid, di semua syarahnya sama penjelasannya itu. Yang namanya taklid di dalam ilmu fikih itu dia hukumnya wajib dan harus memilih salah satu. Jadi tidak boleh dicampur. Ya, di dalam usulnya Nahdlatul Ulama, di dalam asasnya Nahdlatul Ulama itu salah satu di antara 4, bukan mencampur yang 4 ini. Ya, yang mana nanti kita akan membahas insya Allah nanti malam begitu ya, permasalahan Gus Bahar di sini sama Wah begitu, Ustaz dari Hidayat akan kita bahas insya Allah. Nah, cuman kita nggak masuk ke situ dulu. Jadi ala kulli halin yang namanya bermadzhab itu hukumnya wajib. Nah, kemudian apabila ini ada tulisan sangat bagus sekali yang selalu saya pakai di setiap kesempatan begitu ya, supaya kita paham bagaimana sih posisi bermadhab itu, atau posisi kita mengetahui seorang alim yang kita ambil ilmunya. Ini kitabnya apa? Kitab I'anatul Thalibin ya, juz kedua halaman 936. Khatimatun qala syaikhuna fi syarhil minhaji man adda ibadatan mukhtalafan fi sihhatiha min ghairi taqlidin lil qaili biha lazimahu i'adatuha li anna iqdamahu ala fi'liha abasun. Telah berkata guru kita semua di dalam kitab Syarhul Minhaj, barang siapa yang melaksanakan ibadah yang keadaan ibadahnya itu dikhilafkan, berbeda pendapatkan di dalam kesohihannya, maksudnya itu di dalam kesahannya, min ghairi taqlidin lil qaili biha, tanpa dia itu taklid kepada yang mengucapkannya, lazimahu i'adatuha, maka dia wajib untuk mengqodoknya, wajib untuk mengulanginya. Kenapa ini taklilnya? Li anna iqdamahu ala fi'liha abasun, karena tatkala dia masuk ke dalam suatu ibadah yang mana ibadah ini dia mukhtalafun fi, kemudian dia tidak mengambil madhab tertentu, maka dia itu sudah melaksanakan perkara yang sia-sia. Nah, kita kembali ke masalah apa? Masalah ini lagi, kita kembali ke masalah tarawih lagi tadi. Jadi karena tarawih ini adalah perkara yang mukhtalafun fi di dalam sihatiha. Jadi yang cepat tadi itu, yang cepat ini kalau kita lihat dari madhab Hanafi, itu kita kumpulin akwalnya, kita kumpulin qaulnya, itu sah. Ya, karena Hanafi itu diantaranya tidak perlu tumaninah, tidak ada tuh tumaninah, nggak usah. Jadi sujud itu cukup, cetuk itu cukup itu kalau Hanafiyah itu. Jadi kalau dicari-cari bakal ada yang mensahkan. Ya, silahkan cari sendiri begitu.
Makanya ini sudah berlangsung 100 tahun sebetulnya. Gara-gara ada internet jadi ramai. Jadi itu kalau dilihat dari segi Hanafi, kita kumpulkanlah jangan kaul yang rojihnya semua, jangan rojih Hanafiyah semua, tapi kita kumpulkan itu akan dapat posisi tarawih seperti itu, seperti yang dilaksanakan di beberapa tempat yang cepat-cepat itu. Nah, jadi ini sah ya. Ada yang mensahkan, kita bisa melihat sah. Cuma kan mukhtalafun fi. Kalau kata Syafi'iyah jelas tidak sah. Kata mazhab yang lain bisa sah. Berarti sholat seperti ini dia perkaranya itu mukhtalafun fi. Nah tadi seperti yang dibacakan oleh saya di dalam I'anatul Thalibin, apabila perkara ini mukhtalafun fi, maka si musolli ini harus dia punya niat untuk ikut mazhab siapa. Makanya permasalahannya itu di sini. Perkaranya dipraktekkan tapi ilmunya sudah diberikan, sudah tidak diberikan. Nah coba kalau misalkan sebelum tarawih ini ya ngaji dulu begitu, atau konferensi pers dulu, buka dulu kitabnya, atau bahsul masail dulu kalau di NU. Ini mungkin juga ya orang yang mengerjakannya pun, yang menjadi imamnya tuh mungkin ini sudah nggak tahu ilmunya, cuman yang ikut aja, ini sudah tradisi seperti ini ya, sholat seperti itu. Nah itu kalau udah begitu itu udah bukan sholat. Kalau seperti itu udah budaya. Saya kemarin itu pernah berdebat masalah sholat urfi, apakah sholat urfi itu ada atau tidak. Karena yang namanya sholat itu kan sholat syar'i ya. Ya ternyata kalau kita mau koreh-koreh, sholat urfi itu ada ya, seperti itu. Sholat urfi itu bukan syariat, itu hanya budaya saja. Nah bagaimana itu ingin menjadi syariat, ya harus dijelaskan dulu ilmunya. Karena ini mukhtalafun fi, maka kita ikut dalam tata cara tarawih seperti ini, kita ikut Imam Anu dan Imam Anu begitu. Nah baru ini akan selesai. Nah kita sekarang masuk ke Wahabois ya. Nah, karena si Wahabois ini dia suka memancing di air keruh ya, ikannya digesek-gesek dulu sampai keruh sampai mabok baru dipancingin begitu ya. Ini senangnya Wahabi itu, pengen orang-orang masuk ke kelompok mereka ya, karena wajar, karena mereka itu merasa benar begitu. Ya samalah semua kelompok seperti itu pasti. Tapi dia bikin keruh dulu suasana tuh, bikin keruh dulu. Ada orang kayak gitu nggak tahu ilmunya, tampilin, udah fitnah lagi jatuhnya. Nah kita bandingkan sholat yang seperti ini dengan sholatnya Wahabi ini, bagus mana? Sama-sama nggak sahnya. Kenapa? Karena sama-sama tidak bermadhabnya. Kalau tidak bermadhab tuh, kalau bermadhab dijelaskan madhab siapa lah. Wahabi aja jangankan orang-orang yang ngikutnya, yang di bawahnya. Siapa kemarin itu? Khalid Basalamah. Ditanya rukun qauli aja dia nggak tahu. Apalagi masalah urusan madhab yang runtut dari atas sampai ke bawah. Ingat ya, orang yang tidak bermadhab itu sholatnya tidak akan sah. Itu kita bisa itu bisa kita bicarakan ya. Itu kita bisa kita bicarakan apakah itu qat'i, yaitu 99%. 99%. Atau kalau terlalu tinggi 90% lah ya. 90% orang yang tidak bermadhab itu dia akan ada sholat. Malah itu harus diqodho sholatnya kalau tidak bermadhab. Ya nanti kan ada urusan di belakang, taklid ba'dal amal, ya lain lagi urusannya. Cuman kalau dia itu sudah tidak bermadhab, dia sudah tidak akan sadar. Ini sudah dibicarakan di dalam kitab-kitabnya, cuman orang-orang malas ngaji aja begitu. Ya kalaupun nggak malas ngaji, ada qaulnya tidak terlalu roji, tidak terlalu kuat, dikeluarin sama masyarakat supaya masyarakat ada kemudahan di dalam menerima, yang mana tahqiq tidak seperti itu. Ini juga nggak boleh sebetulnya ngambil qaul yang ringan-ringan. Kalau berfatwa itu harus yang paling kuat, harus yang paling keras itu. Ya nggak boleh ngambil yang paling lemah, nggak bisa. Kalau berfatwa itu harus yang paling keras supaya agama ini ada apanya, ada haibahnya. Adapun kalau mau mengeluarkan qaul yang ringan, jangan dijadikan fatwa, ya jadikanlah di dalam taklim begitu. Lain lagi nanti urusannya. Nah begitu ya. Jadi Salafi Wahabi ini sama yang cepat tadi ya sama aja sebetulnya. Kalau mereka tidak bermadhab, kalau yang cepat tadi bermadhab, ya berarti sholatnya yang ini mah bisa sah begitu menurut sebagian madhab. Kalau si Salafi mah udah nggak bakalan sah. Mereka mah nggak ada sholat nggak ada mereka mah. Salafi Wahabi mah begitu. Ya nggak bakalan ada sholat. Kenapa? Ya karena tidak bermadhab. Begitu, mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.